Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Bu Guru dalam pembelajaran Matematika Peminatan kelas 10 MIPA. Kali ini kita akan belajar mengenai aljabar vektor yang sebenarnya pada pertemuan yang kemarin sudah Bu Guru mulai dulu dengan penjumlahan dan pengurangan dua vektor. Nah, kali ini kita akan mempelajari kelanjutan dari penjumlahan dan pengurangan vektor. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini adalah setelah kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Menentukan hasil kali suatu vektor dengan skalar. 2. Menentukan perbandingan vektor. Nah, kalian harus bisa menentukan hasil kali suatu vektor dengan skalar dan menentukan perbandingan vektor. Nah, sekarang sebelum mempelajari mengenai perkalian vektor dengan skalar, Guru bahas dulu vektor posisi dan vektor sembarang. Vektor posisi kalau tidak salah pada waktu kita mempelajari vektor posisi di ruang 2 sudah Guru singgung. Di ruang 3 pun itu sama saja. Nah, sekarang Bu Guru ulangi lagi ya. Vektor posisi adalah vektor yang pangkalnya ada di titik pangkal koordinat O. Misalkan Bu Guru punya titik A. Ini titik O. Nah, vektor posisi dari titik A ini adalah vektor OA. Dilambangkan dengan A kecil, atasnya anak panah. Ini sudah kalian kenal ya anak-anak. Kemudian kalau Guru punya B di sini, maka vektor posisi dari titik B itu adalah OB. Namanya ini. Jadi jika misalkan A itu A1, B1 dan B A2, B2, maka vektor posisi titik A dan B adalah OA atau sama dengan A kecil, vektor A, A1, B1. Tulisnya pakai matrik ya. Kemudian ini namanya matrik kolom. Dan vektor OB, OB atau B kecil, A2, B2. Di ruang 3 pun sama. Kalau A X1, Y1, Z1, B-nya X2, Y2, Z2, maka vektor posisi titik A dan titik B adalah OA sama dengan A kecil, vektor A kecil, X1, Y1, Z1. Dan OB sama dengan vektor B kecil sama dengan X2, Y2, Z2. Nah, bagaimana kalau vektor sembarang? Vektor sembarang adalah vektor yang pangkalnya bukan di titik pangkal koordinat. Perhatikan gambar ini. Kalau ditanya bagaimana dengan vektor AB? Nah, kalian sudah pelajari penjumlahan vektor minggu kemarin ya. Vektor AB kalau dijumlahkan pakai segitiga, itu berarti vektor apa ditambah apa? Ya, vektor AO ditambah OB, itu namanya vektor AB. Ini namanya penjumlahan secara segitiga. Itu vektor AO ditambah OB. Ingat-ingat ya anak-anak. Nah, AOA atau AO itu kan dari A ke O, lawannya dari O ke A. Karena lawannya, maka kita sama dengan kan negatif dari OA ditambah OB. OA itu vektor apa? Ya, vektor posisi dari titik A, yaitu negatif A. Jadinya ya, AO itu ditambah di OB sih, ya. Atau dibalik, B dikurangi A. Nanti tinggal dimasukkan kalau ini vektor posisi
atau vektor di ruang 2. A2 B2 dikurangi A1 B1 sama dengan tinggal ininya dikurangikan A2 kurangi A1 B2 kurangi B1. Kemudian kalau misalkan ingat-ingat ya anak, vektor AB tadi apa? Ternyata B dikurangi A. Nah, jika kita mempunyai vektor P X1, Y1, Z1 dan Q, X2, Y2, Z2, maka PQ apa artinya itu? Ya, Q dikurangi P. Tadi kan kalau AB, B dikurangi A, maka PQ sama dengan Q dikurangi P, yang belakang dikurangi yang depan. Kalau guru punya AZ, Z dikurangi A. Ingat-ingat ya anak-anak. Nah, tinggal kita masukkan Q-nya itu berapa? X2, Y2, Z2. P-nya berapa? X1, Y1, Z1. Tinggal kita kurangi seperti tadi. X2 kurangi X1, Y2 kurangi Y1, Z2 kurangi Z1. Paham anak-anak? Contoh, jika diketahui titik D 2,3,2, maka vektor posisi dari titik D itu berapa? Ya, 2, 3, min 2. Dan DS, ini vektor sembarang ya. DS sama dengan 5I dikurangi 4J ditambah K. Maka DS itu berapa vektornya? 5, negatif 4, 1. Tentukan koordinat titik S. Ya, jadi tadi D itu berapa? 2, 3, min 2. 2, 3, min 2. DS 5, min 4, 1. 5, min 4, 1. Apa artinya DS? Ya, S dikurangi D. Tinggal kita masukkan ini. 5, min 4, 1 sama dengan S dikurangi D-nya masukkan. 2, 3, min 2. Kemudian ini kita pindah ke sana kan, jadi negatif menjadi positif, sehingga S-nya sama dengan 5, negatif 4, 1 ditambah 2, 3, negatif 2. 5 tambah 2, 7. Negatif 4 tambah 3, negatif 1. 1 tambah negatif 2, negatif 1. Sehingga vektor S sama dengan 7, negatif 1, negatif 1. Maka ini kan vektor posisi. Koordinat titik S tinggal ini ditulis pakai kurung biasa. S sama dengan 7,1,1. Nah, sekarang perhatikan perkalian skalar atau bilangan skalar dengan sebuah vektor. Misalkan dulu di sini mempunyai vektor A. Vektor A. Misalkan vektor ini akan guru kalikan dengan 2. Bagaimana gambarnya? Misalkan 2A ya. Nah, arahnya 2 kali vektor A ke atas. Ya, 1A, ini 2A. Paham? Kemudian 3A. Juga 3 kali. Nah, ini 1, ini 2, ini 3. Bagaimana dengan min A? Nah, hati-hati kalau A atau positif arahnya sama dengan arah A. Kalau negatif arahnya berlawanan. Min 2A. Ini kan? Nah, min setengah A. Anak-anak. Jadi secara umum hasil kali vektor U dengan skalar K akan menghasilkan vektor yang besarnya
K kali besar vektor U, dan arahnya sama dengan vektor U. Bila K positif dan berlawanan arah dengan vektor U bila K negatif. Jadi kalau K-nya positif itu searah dengan vektor U. Sedangkan kalau K-nya negatif itu berlawanan arah dengan vektor U. Di depan dulu waktu pengantar vektor sudah dibahas ya, vektor berlawanan dan vektor yang sejajar, ya, searah. Nah, jadi hasil kali vektor U sama dengan AB dengan skalar K adalah K kali vektor U sama dengan K kali AB, tinggal dikalikan K kali vektor A, K kali vektor B. Nah, ini berupa vektor apa bukan anak-anak? Ya, hasilnya berupa vektor. Jadi bilangan skalar dikalikan dengan vektor, hasilnya juga merupakan vektor. Dipahami ya anak-anak? Komponennya tinggal dikalikan K, A, K, B. Nah, jadi kalau tadi vektor di ruang 2, kalau ini vektor di ruang 3, X, Y, Z dengan skalar K adalah sama. K kali vektor U sama dengan K kali X, Y, Z sama dengan KX, KY, KZ. Paham anak-anak? Perhatikan contoh berikut ini. Jika A 23, maka yang namanya 4A, 4 kali vektor A sama dengan 4 kali 23. Tinggal dikalikan 8 bawah 12. Jika vektor V sama dengan 3I dikurangi 2J dikurangi 7K, maka 3V tinggal dikalikan, ditulis dalam bentuk vektor kolom seperti ini boleh, dalam bentuk seperti ini biasa juga. Jadi tinggal dikali-kalikan ya, 3 kali 3 9, 3 kali min 2 min 6, 3 kali min 7 min 21. Jadi sama dengan 9I min 6J min 21. Nah, mudah ya kan anak? Ya, kalau kamu perhatikan mudah. Kemudian perhatikan contoh berikut. Jika diketahui vektor A sama dengan I vektor I plus 2J min 2K, B 3I min 2J plus K, dan C sama dengan 2I plus 5J plus 4K. Tentukan vektor A ditambah 2 kali vektor B dikurangi C dan besar dari vektor ini. Vektor A ditambah 2B dikurangi C. Maka kita tulis dalam bentuk vektor kolom saja. Vektor A ditambah 2 kali vektor B dikurangi vektor C sama dengan vektor A-nya 1, 2, min 2 ditambah 2 kali B 3 min 2 1, 3 min 2 1 dikurangi C, C-nya ini tadi 2, 5, 4. Nah, tinggal dihitung aja. Ini dikalikan dulu ya. Jadi 1, 2, min 2 ditambah 2 kali 3, 6, 2 kali min 2, min 4, 2 kali 1, 2. Dikurangi aja. Tinggal dihitung 1 tambah 6 dikurangi 2, 7 dikurangi 2, 5. 2 tambah negatif 4, negatif 2, negatif 2, negatif 5, negatif 7. Min 2 tambah 2, 0, 0 dikurangi 4, negatif 4. Nah, jadi besar dari A, vektor A tambah 2
kali vektor B dikurangi vektor C sama, tinggal dimasukkan ke rumus yang sudah kalian pelajari minggu kemarin. 5 kuadrat ditambah negatif 7 kuadrat ditambah negatif 4 kuadrat sama dengan akar 90. Akar 90 3 kali 10, akar 9-nya kan keluar jadi 3. Di dalam akar tinggal 10 karena 90 itu kan 9 kali 10, akar 9-nya keluar. Paham maksudnya kan? Nah, sekarang kita perhatikan contoh berikut. ABCD persegi panjang dengan koordinat A min 1, min 2, B 5, negatif 2, C 5,4. Tentukan vektor posisi titik D. Jawab, kita buat persegi panjangnya. Ini A, ini B, ini C, dan ini D. Nah, kalian perhatikan persegi panjang ini. Kalau Bu Guru menyebutkan vektor AB sama dengan vektor apa? Ya, betul, vektor DC. Tapi tidak untuk vektor CD, karena AB itu arahnya ke kanan. Tidak sama dengan vektor CD, karena vektor CD itu arahnya ke kiri. Ingat-ingat ya nak, kalau kita belajar tentang vektor, arah harus diperhatikan. Kalau vektor AD sama dengan vektor BC, ya. Jadi kita lihat bahwa vektor AB sama dengan vektor DC. Ingat waktu di depan tadi, vektor sembarang AB artinya apa? Ya, B dikurangi A. A sama dengan CD, vektor C dikurangi D. Vektor D-nya pindah ruas ke kiri, vektor B dan negatif A-nya pindah ruas ke kanan. Jadi vektor D sama dengan vektor C, negatif menjadi positif A, positif menjadi negatif B. Kemudian tinggal kita masukkan C-nya berapa? 5 min 4. Vektor A-nya berapa? Negatif 1, negatif 2. Vektor B-nya berapa? 5, negatif 2. Kita jumlahkan 5 ditambah negatif 1 kan sama saja 5 dikurangi 1. 4 dikurangi 5, negatif 1. 4 ditambah negatif 2, negatif 2. Negatif 2, negatif 2. 4 ditambah negatif 2 itu kan 2, karena sama saja 4 dikurangi 2. 2 ditambah 2, negatif kan jadi plus, jadi 4. Jadi titik D itu adalah negatif 1,4. Paham anak-anak? Kalau belum paham disetel ulang terus sampai kalian paham. Kemudian perhatikan contoh berikut. Ini penerapan dari tadi ya, dari titik perkalian skalar dengan vektor. Jika titik A 1,2, negatif 1, B 3,0,2 dan C 5,-2, P plus 1 terletak pada satu garis. Jadi ketiga titik ini terletak pada satu garis. Tentukan nilai P. Di sini ada keterangannya. Titik A, B, C terletak pada satu garis jika diperoleh nilai K elemen F sehingga vektor AB sama dengan K kali vektor AC. Perhatikan gambar berikut. A, kemudian B, kemudian di sini C. Nah, ini namanya segaris.
Kalau segaris bisa dinyatakan dengan ini kan, AB sama dengan berapa kalinya AC, atau AC sama dengan berapa kalinya AB, sama saja. Nah, maka harus kita mencari nilai K dulu, berapa kalinya. AB itu berapa kalinya AC. Nah, dijawab. Kita akan mencari nilai K tadi ya. AB itu artinya apa tadi? B, A sama dengan K AC C min A. Nah, B-nya masukkan saja 3, 0, 2 dikurangi A-nya 1, 2, negatif 1 sama dengan K kali kurung besar dan kurung C 5, negatif 2, P plus 1 dikurangi A 1, 2, negatif 1. Nah, kita hitung 3 kurangi 1, 2, 0 kurangi 2, negatif 2, 2 negatif 2 tambah 1, 3 sama dengan K 5 kurangi 1, 4, negatif 2, negatif 4, P plus 1, negatif kan menjadi tambah, P tambah 1 tambah 1, jadi P tambah 2, sehingga kita peroleh 2 nih, yang atas itu ya, yang atas ini dikalikan dengan K dulu ya, 2 sama dengan K kali 4, kan 4K. Nah, K-nya sama dengan setengah, ya kan? K sama dengan 4-nya pindah ke sini kan jadi 2/4 itu setengah. Jadi diperoleh K itu sama dengan setengah, sehingga AB sama dengan setengah AC. Nah, untuk mencari P, K-nya ini masukkan ke sini dulu ya, masukkan ke sini, nanti tinggal samaan yang paling bawah itu kita samakan. Jadi 3 sama dengan K kurung P plus 2, K-nya masukkan setengah, 3 sama dengan setengah P plus 2, maka 3 kali 2 saja 6, P plus 2, P sama dengan 4, ini pindah kuas, 6 kurangi 2 jadi 4. Paham anak-anak? Guru ulangi ya. Karena kita sudah mendapatkan persamaan seperti ini, tinggal kita cari K-nya. Kita cari pakai yang ini atau yang kedua juga sama saja ketemunya. 2 sama dengan K kali 4 kali 2 sama dengan 4K. K-nya berapa? Ya setengah kali 4 kan 2. Atau K sama dengan 4-nya pindah ke bawah saja. Jadi 2/4 setengah. Kemudian setengahnya dimasukkan ke sini. Atau kita langsung ambil persamaannya. 3 sama dengan K kurung P plus 2. Setengahnya dimasukkan, 3 sama dengan setengah kurung P plus 2, 2-nya sini kalikan sini, jadi 6 sama dengan P tambah 2, P sama dengan 6 dikurangi 2. Nah, itu persekalian skalar dengan vektor ya anak. Nah, sekarang kita akan mulai dengan perbandingan dalam vektor. Perhatikan ilustrasi di bawah ini. Alif pergi dari rumahnya menuju sekolah dengan berjalan kaki melalui jalan lurus. Setelah berjalan M meter, Alif beristirahat sejenak. Dan untuk sampai ke sekolah, dia harus melanjutkan N meter lagi. Perbandingan jarak yang telah ditempuh oleh Alif dengan jarak yang belum ditempuhnya adalah M dibanding N. Nah, andai perhatikan gambar berikut. Misalkan posisi rumah Alif adalah N, posisi sekolah adalah S.
posisi istirahat adalah T. Dapat dinyatakan dalam vektor posisi. Misalkan ini dari O. Ini perbandingannya tadi ya, M dibanding N. Karena dari rumah ke T, ke tempat istirahat tadi M, dari tempat istirahat sampai sekolah itu N. Maka ini ada titik O. Yang dimaksud dengan vektor posisi dari O ke R itu vektor R. O ke S itu vektor S. O ke T itu vektor T. Maka dapat dikatakan perbandingan apa ini? RT dibanding TS sama dengan M dibanding N. Ingat ya anak. Jadi R ke T itu jarak tempuhnya M, T ke S itu jarak tempuhnya N. Maka dapat dikatakan RT dibanding TS sama dengan M dibanding N. Seperti tadi, RT dibanding TS sama dengan M dibanding N. Kalau ini kita tulis dalam bentuk pecahan, RT per TS sama dengan M per N. Maka tinggal kali silang. N kali RT sama dengan M kali TS. M kali vektor TS. Sehingga RT tadi apa? Ya, N kurung RT. T dikurangi vektor R. TS. Vektor S dikurangi vektor T. Maka kamu kalikan. N kali vektor T dikurangi N kali vektor R sama dengan M kali vektor S dikurangi M kali vektor T. Kemudian yang T dipindah ke ruas kiri, yang R dipindah ke ruas kanan, sehingga menjadi MT, ya kan, pindah ruas negatif jadi positif. MT ditambah NT sama dengan MS. Ini pindah juga jadi positif ditambah NR. Kemudian dikurung M ditambah N dalam kurung kali T ya, sama dengan MS ditambah NR karena ini sama-sama T ya kan? Kemudian T sama dengan M kali vektor S ditambah N kali vektor R dibagi M ditambah N. Nah, jadi kalau kamu lihat ini RT dibanding TS, ini sama-sama ya, sama-sama T. Maka vektor T-nya itu ternyata sama dengan M kali vektor S, M kali vektor S ditambah N kali vektor R, atau kalian tulis dulu sini N kali vektor R ditambah M kali vektor S juga boleh, dibagi M ditambah N. Nah, jadi seperti itu ngapalkannya. Jadi RT dibanding TS ini sama-sama T, maka T-nya sama dengan M kali S ditambah N kali N per M ditambah N. Nah, ini namanya perbandingan vektor. Nah, pada perbandingan ini ada dua macam kasus, yaitu titik T membagi RS di dalam. Apa maksudnya? Nih, dari sini RS, T-nya itu ada di dalam R, antara R dan S ya. Perhatikan ini perbandingannya. RT dibanding TS sama dengan M dibanding N. Ya kan? RT dibanding TS sama dengan M dibanding N, sama dengan yang di atas tadi ya. Sehingga vektor T-nya sama seperti tadi, T sama dengan M kali S ditambah
ditambah N kali R dibagi M plus N. Nah, ini rumus ya anak-anak. Kasus yang kedua, T membagi RS di luar. Misalnya ada garis R ini S. Nah, T-nya itu ada di luar garis RS. Di sini T. Maka ini dari sini M, dari T ke S itu N. Arahnya diperhatikan. Ini M. Nah, ini N. Ini arahnya ke kanan, ini arahnya ke kiri. Karena ini vektor, jadi arahnya diperhatikan. Maka perbandingannya dapat ditulis RT dibanding TS sama dengan M dibanding negatif N. Kenapa negatif? Karena ini arahnya berlawanan dengan M, ya kan? Ya, terus dengan cara yang sama seperti ini, maka akan kita dapatkan T sama dengan M kali S dikurangi N kali R. Kenapa dikurangi? Karena perbandingannya negatif. Per M dikurangi N. Paham anak-anak? Ya, kalau pengen paham, perhatikan contoh berikut. Contoh, diketahui titik P 2,7,8 dan Q negatif 1,1, negatif 1. Titik R membagi PQ di dalam dengan perbandingan 2:1. Tentukan panjang PR. Jawab, PR banding RQ sama dengan 2:1 karena ada kata di dalam. Di dalam perbandingannya positif ya, sehingga R sama dengan 2 kali Q ditambah 1 kali P dibagi 2 tambah 1 ya, sehingga sama dengan sepertiga. Ini tiganya ditekankan jadi sepertiga kurung 2Q. Q-nya berapa? Negatif 1, 1, negatif 1, negatif 1, 1, negatif 1 ditambah P. P-nya 278, 278 sama dengan sepertiga. 0 dari mana? Dari 2 kali negatif 1, negatif 2 ditambah 2 jadi 0. 2 kali 1, 2 ditambah 7 sama dengan 9. 2 kali negatif 1, negatif 2 ditambah 8. Nah, jadi tinggal dikalikan. Sepertiga kali 0, nah, sepertiga kali 9, kan 9 dibagi 3, 3. Sepertiga kali 6, 6 dibagi 3, 2. Jadi, titik R-nya itu kan 032. Yang ditanyakan panjang PR. R-nya tadi 0,3,2 ya. Panjang PR sama dengan R dikurangi P. R-nya tadi ini kan, nah 032 dikurangi P-nya jadi 278, sehingga sama dengan negatif 2 dari 0 dikurangi 2, 3 kurangi 7 negatif 4, 2 kurangi 8 negatif 6, sehingga panjang dari PR tinggal masukkan rumus yang minggu yang lalu. Negatif 2 kuadrat ditambah negatif 4 kuadrat ditambah negatif 6 kuadrat sama dengan akar 56. Dari 4 ditambah 16 ditambah 36. 36 tambah 4 kan 40, 40 tambah 16, 56, akar 50. Berikutnya contoh. Nah, ketahui segitiga ABC. Koordinat titik A 2, 2, 0, B 4, 6, 3, C
C310. Tentukan koordinat titik berat segitiga ABC. Kalian lihat coba ini segitiga ABC. Ini A, B, C. Yang dimaksud koordinat titik berat segitiga ABC itu titik potong antara dua garis berat. Garis berat dari A ini ya, membagi sama panjang ini misalkan titik D. Nah ini panjangnya sama ini. Panjangnya sama. Jadi kalau kita bandingkan BD banding DC berapa banding berapa? Ya 1:1 karena sama. Ini garis berat yang melalui titik A. Kita cari garis berat yang melalui titik C, yaitu di CE. Nah titik potongnya ini merupakan titik berat. Dan ini juga membagi sama panjang ya. Titik Z. Nah, perbandingan antara AZ banding ZD itu ternyata 2:1. CZ dibanding ZE juga 2:1. Ingat-ingat ya anak-anak. Nah, dari sini kita lihat jawab. AZ dibanding ZD sama dengan 2:1. AZ itu apa tadi? Z. AZ banding ZD perbandingan vektor ya tadi ya. Z sama dengan 1/3 dari mana? Dari 2 tambah 1. A kali 1 itu A, 2 kali D itu 2D. Nah, perbandingan yang ini BD banding DC. BD banding DC sama dengan 1:1. Kenapa anak-anak 1:1? Karena titik tengah panjangnya sama sehingga 1:1. Sehingga D sama dengan seperberapa? Ya, setengah B ditambah C. Ya, D sama dengan setengah vektor B ditambah C. Kemudian kita masukkan vektor ini ke sini. Kita gantikan vektor D-nya. Sehingga sama dengan 1/3 kali vektor A ditambah 2 kali setengah kali vektor B ditambah vektor C. Duanya coret. Sehingga sama dengan 1/3 vektor A ditambah vektor B ditambah 1/3 vektor A ditambah vektor C. Kemudian kita masukkan titik-titiknya. 1/3 kali 220 ditambah B 463 ditambah C 310 kalian jumlahkan dulu. 2 tambah 4 6 tambah 3 9, 2 tambah 6 8 tambah 1 juga 9, 0 tambah 3 tambah 0 1/3 993 sama dengan 9 dibagi 3 3, 9 bagi 3 3, 3 bagi 3 1. Jadi koordinat titik berat Z-nya itu adalah 3,3,1. Audio Jungle. Paham kan? Kalau belum paham, disetel lagi videonya, dilihat internetnya, dilihat bukunya, tanya teman, tanya guru, tanya kakak. Pokoknya kalian jadikan sumber belajar apa ada yang di lingkungan kalian. Ya, terima kasih atas kesediaan kalian mengikuti daring pada hari ini. Hanya ini yang bisa Guru berikan. Semoga kalian paham, kalian bisa mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Terima kasih. Selamat belajar. Selamat mengerjakan tugas. Jaga kesehatan kalian dengan memakai masker, mencuci tangan.
dan menjaga jarak dalam setiap aktivitas kalian. Tuhan memberkati kalian. Selamat siang.